Oke guys, selamat datang kembali ya. Mumpung weekend kita update lagi video-video kita tentang flat earth maupun globe earth ya. Ini aku melanjutkan part 3-nya. Gravitasi Newton tuh hanya hoax ilmiah ya. Oke, sekarang part 3-nya kita bahas eksperimen kolom ya. Kenapa eksperimen kolom? Karena kedua teori ini ya, teori tapi yang kolom itu sudah terbukti secara fakta ya. Kedua teori ini ya, teori gravitasi maupun hukum kolom ya, saya menyebutnya hukum karena emang sudah terbukti menggunakan persamaan inverse square law yang sama ya, di mana teori gravitasi Newton itu F G M1 M2 per R kuadrat, di mana eksperimen kolom itu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi hampir mirip. Itu namanya inverse square law. Nah, sekarang saya masuk langsung ke column experiment. The torsion balance, also called torsion pendulum, is a scientific apparatus for measuring very weak force. Ya, very weak force usually credited to Charles Augustin de Coulomb, who invented in 1777, but independently invented by John Michell. Jadi antara Cavendish dan Augustin de Coulomb itu terpisah gitu ya, terpisah menggunakan torsion balance. Jadi yang menemukan dulu itu sebenarnya Augustin de Coulomb ya, yang menemukan dulu itu sebenarnya Charles Augustin de Coulomb, yaitu yang menelurkan hukum Coulomb. Nah, namun secara terpisah ya, ini kan Prancis secara terpisah di London, Inggris, Henry Cavendish yang didahului oleh penemuan John Michell ini 1783, terus kemudian dipakai oleh Henry Cavendish 1798, itu juga menggunakan aparatus yang sama, aparatus yang prinsipnya adalah sama. Namun sebenarnya Henry Cavendish ini tidak mencari dan tidak membuktikan hukum gravitasi, tapi hanya meneruskan percobaan John Michell untuk mencari density of the earth, massa jenis bumi. Karena orang itu sudah berasumsi dasar bahwa buminya bulat dan melayang-layang di angkasa. Jika jari-jarinya ketemu, maka massa jenisnya bisa dicari, sehingga massanya pun bisa dicari. Oke? Tapi sebenarnya dalam sains itu mau berasumsi dasar apapun boleh gitu ya. Tapi asumsi itu belum tentu sebuah fakta. Selanjutnya, persamaan kolom secara bersamaan dan terpisah mempunyai kemiripan dengan persamaan Newton. Bahkan Cavendish melakukan justifikasi atas persamaan Coulomb. Cavendish melakukan metode yang berbeda dan membenarkan inverse square law dari Coulomb. Jadi yang benar, yang diakui inverse square law yang secara terbukti, secara fakta, secara matematika itu sebenarnya inverse square law Coulomb gitu loh. Selanjutnya, riset Coulomb di bidang elektrostatis berdasarkan eksperimen yang intensif sehingga bisa menyimpulkan torsi sebanding dengan sudut putaran fiber F sebanding dengan alfa. Jadi emang Coulomb itu sebenarnya sudah bereksperimen banyak pekerjaan dia hasilkan dalam listrik statis ya. Jadi dia sudah menemukan hubungan, ternyata itu torsi ya itu sebanding dengan simpangan sudutnya, angle sudutnya. Oke, selanjutnya John Michell menggunakan instrumen yang sama, namun saat alatnya terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian umum, sampai akhirnya Coulomb menggunakan model instrumen itu untuk tujuan yang lain, yaitu gaya elektrostatik, sehingga inverse square law lebih berhak disandangkan ke Coulomb daripada saintis lain ya. Jadi sebenarnya inverse square law itu lebih dekat kepada Coulomb, bukan kepada Newton. Selanjutnya, eksperimen Coulomb memberikan hasil luar biasa yang tak pernah dilihat sampai saat itu. Jadi eksperimen Coulomb itu diakui secara akademis, secara legacy, secara hukum gitu ya. Jadi nggak seperti Cavendish gitu ya. Cavendish itu tidak membuktikan apa-apa gitu istilahnya. Selanjutnya, secara matematika dia membuktikan bahwa gaya elektrostatis itu benar-benar ada, sehingga demikian K konstan disebut sebagai konstan Coulomb dan satuan muatan C Coulomb hasil eksperimen sangat diakui. Jadi he mathematically proved that his force exists. Jadi secara matematika gaya itu eksis. Namun bedanya kalau hukum Newton itu secara matematika gaya itu tidak eksis gitu loh. Oke. Selanjutnya, tanpa Coulomb sampai saat ini kita tak pernah tahu adanya keberadaan gaya tarik ataupun gaya tolak antar muatan yang bergantung pada jarak antar kedua muatan tersebut. Jadi gaya sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak itu terbukti secara eksperimen dan terbukti secara matematis. Selanjutnya, hasil
eksperimen Coulomb di bidang elektromagnet itu diverifikasi ilmuwan lain seperti Maxwell, Gauss, Ampere, Faraday dan lain-lain. Ya, jadi saling mengisi gitu, saling silang istilahnya. Nah, oke, kita bahas torsion balance Coulomb ya. Nah, sebelum kita masuk ke saya jelaskan ya pengertian torsion balance Coulomb, kita ke YouTube dulu. Ya, ini ada video yang bagus untuk menjelaskan torsion balance Coulomb. Jadi sebenarnya PowerPoint ini itu sebenarnya lengkap dengan link-linknya ya. Jadi saat linknya diketik itu akan menunjukkan sumber di mana dia berada. Oke. Torsion balance. Charles Augustin de Coulomb measured the magnitudes of the electric forces between charged objects using the torsion balance which he invented. Oke. Jadi Coulomb ini mengukur ya, bukan menghitung, tapi benar-benar mengukur besarnya ya gaya listrik statis antara muatan ya, antara dua benda bermuatan menggunakan torsion balance yang dia ciptakan. Jadi beda banget sama aparatus Cavendish. Kalau aparatus Cavendish itu besar banget, kalau torsion balance itu kecil. Ya, lanjut. Coulomb's torsion balance is an instrument that enables us to verify experimentally the quantitative law of interaction between electrical charges. Jadi torsion balance ini ya membuktikan secara eksperimen bahwa ada gaya tarik maupun gaya tolak antar kedua benda yang bermuatan. Jadi terbukti secara eksperimen gitu loh istilahnya. Membuktikan bahwa gaya itu sebanding dengan muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ayo lanjut. Coulomb's torsion balance consists of a cylindrical or square glass case closed by a lid. A glass tube emerges from the lid. The tube is closed with a piece of metal called torsion head. A torsion fiber is suspended from the torsion head. This fiber holds a horizontal needle made of lac with a small brass disc at one end and a sphere of elder width at the other. The height of the needle is adjusted by a knob which is turned to wind the suspending thread on a horizontal axis. A scale that is circumscribed on the glass case is used to measure the torsion produced in the fiber. Let us see how Charles Augustin de Coulomb deduced the famous Coulomb's law. In order to study the intensity of the interaction force between two charged bodies, the brass disc was made to touch a small metal sphere which was at the end. Nah, jadi jika muatannya berbeda itu benda bermuatan ini akan menempel gitu, bukan osilasi ya. Ya. Bukan osilasi seperti teori gravitasi Newton itu. Ini benar-benar nempel karena gaya sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Lanjut. Of a glass rod suspended from a hole in the glass lid of the balance. Coulomb observed that the thread suspended from the needle did not move as both the disc and the sphere are without charge. The sphere suspended from the lid of the balance was removed and charged. Nah, ini yang itu tadi ya dikeluarkan terus dimuati gampang, digosok kan ya, digosok sehingga bermuatan. He placed the sphere back into the balance. Dimasukkan kembali. The sphere and the brass disc repelled each Nah, other as the disc. jelas. Sekarang tolak menolak ya. Jadi tadi kan ini jarum ini kan nanti di sini. Nah, saat dimasukkan terjadi tolak menolak. Nah, ini simpangannya itu dicatat gitu ya, karena gaya itu sebanding dengan simpangan angle-nya tadi ya. Yang dari ini ya. Yang dari ini loh. Nah, ini. Gaya itu sebanding dengan simpangan sudutnya itu tadi. Oke? Bentar, kita balik lagi ke sini. Attained the same charge as the sphere. As a result, the needle started oscillating. Nah, ini maksudnya jadi simpangannya sampai titik sedemikian rupa sehingga ini menjadi tidak seimbang. Bukan oscillating ya. Jadi menyimpang sedemikian rupa sehingga ini goyang. Berarti tepat saat
ini mulai goyang, itulah sudut simpangannya. The thread was measured using the degree scale marked on the glass case. In order to ascertain the ratio between the interaction force and the electrical charge on the bodies, Coulomb removed the sphere suspended from the glass rod and placed in. Nah, sekarang yang benda bermuatan tadi dikeluarkan, kemudian ditempelkan benda yang ukurannya sama. Benda yang ukurannya sama, ya. Sehingga apa? Muatannya itu menjadi separuhnya karena ada muatan ini pindah ke sini. Nah, itu kan kalau paham hukum Coulomb, ya, hukum elektrostatik pasti paham kalau ada benda bentuknya sama, ya, kerapatannya sama, didekatkan pasti nanti muatannya akan dibagi menjadi dua. Lanjut. Contact with another sphere of the same size. As a result, the charge of the sphere was reduced to half. The sphere was placed back into the balance. It was observed that the electric repulsion between the charged bodies was less. Nah, sekarang ya, setelah tadi didekatkan ya menjadi muatannya setengahnya, dimasukkan kembali, repelnya, simpangannya itu menjadi setengah kalinya. Ya. Jadi saat muatannya itu diperkecil menjadi setengahnya, simpangannya menjadi setengahnya. Itu terbukti secara eksperimen. He then calculated the ratio between the interaction force and the electrical charge on the bodies by measuring the angle of torsion. Coulomb found that the force between two charges was directly proportional to the product of magnitude of two charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, if two bodies carrying charges q1 and q2 are separated by a distance r, then the force is given by F is directly proportional to q1 q2. F is directly proportional to 1 by r square. F is directly proportional to q1 q2 by r square. Nah, ini persamaannya ya. F is equality value of k into 10. Nah, K-nya The itu relation F bisa is dibuktikan secara equal to eksperimen dan K Q1 juga bisa Q2 diturunkan by dari r square. persamaan Gaussian maupun Same as Maxwell. Coulomb's law. Oke. Nah, kita kembali ke PPT-nya. Oke, ya, tadi ini masuk ke sini lagi. Nah, ini saya baca dari paper Cavendish yang versi Martinez ya. Semula dengan memutar knob, bola Q2 dibuat sedemikian rupa sehingga menempel dengan bola Q1 sehingga vibre seimbang. Artinya F tegangan vibre adalah sebanding dengan sudutnya tadi ya, berarti 0 derajat gitu kan. Kemudian bola Q1 dikeluarkan dan dimuati dengan menggosok dengan kaca, kemudian mengembalikan bola Q1 pada tempat semula. Sehingga Q2 tertolak sejauh sudut alfa. Tepat sebelum fiber berosilasi. Jadi sudut alfa itu tepat fiber sebelum bergoyang istilahnya. Jadi tepat sebelum bergoyang, itu adalah sudut simpangannya. Kemudian bola Q1 dikeluarkan dan menyentuhkannya dengan bola lain yang ukurannya sama sehingga membuat Q1 menjadi separuhnya. Dikembalikannya Q1 dan membuat Q2 tertolak mengecil sejauh setengah alfa. Jadi setelah Q1 itu menjadi setengahnya, muatannya menjadi setengahnya, simpangannya itu menjadi setengahnya. Nah, dengan kesimpulan ini gaya tolak sebanding lurus dengan muatan. Paham kan? Bukan seperti hukum gravitasi Newton yang cocok-cocok logis seperti itu. Ini terbukti secara eksperimen. Selanjutnya, nah, untuk mengecek hubungan antara gaya dengan kuadrat jarak seperti ini. Saat awal bola bermuatan Q1 didekatkan dengan Q2 dan saat sudutnya 0 derajat sehingga menyebabkan bola Q2 tertolak dan sudut pisahnya menjadi 36 derajat. Maka gaya tolak saat jarak sudutnya 36 derajat adalah tegangan sebanding dengan 36 derajat. Sehingga masing-masing muatan memiliki gaya tolak yang sama, yaitu F sama dengan 180. Maksudnya ini bukan 180 ya, 18 derajat. Jika tegangannya itu 36 derajat, berarti kan masing-masing benda ini, ini punya gaya tolak 18 derajat, ini juga 18 derajat. Begitu kan? Dengan memutar knob, fiber diputar sejauh 126 derajat sehingga mempunyai tegangan 4 kali lipat dari tegangan semula, yaitu F trigger sama dengan 144. 36 menjadi 144 kan 4 kali lipat. Ternyata membuat muatan Q2 mendekat dan berhenti saat jarak sudut dengan Q1 18 derajat sehingga gaya tolak masing-masing muatan sebesar F sama dengan 9 derajat. Hal ini membuktikan bahwa saat jaraknya diperjauh 4 kali lipat dari semula, yakni 36 menjadi 144, gaya tolak yang semula 18 derajat menjadi 9. Nah, ini terbukti bahwa jika jaraknya menjadi 4 kali lipat,
gayanya menjadi setengahnya. Nah ini ya kesimpulannya F sebanding dengan R kuadrat 1/R² ya. Jadi terbukti secara eksperimen, ini baca sendiri di paper Martinez bisa itu ya. Jadi terbukti secara eksperimen, bukan asal-asalan seperti eksperimen Haru Graf Cavendish itu ya. Terus selanjutnya, nah ini buktinya dari paper Martinez ya. Dengan eksperimen ini persamaan Coulomb bisa dihasilkan F sama dengan kaki/R². Ya ini maksudnya kuadrat ya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, gaya elektromagnet adalah gaya yang diawali dari pengamatan nyata, fakta, dan bukan berdasarkan asumsi. Jadi gaya elektromagnet itu muncul dari eksperimen ya, muncul dari pengamatan, kok itu bisa narik-menarik, kok bisa tolak-menolak, terus dicek. Nah, bedanya dengan hukum gravitasi Newton itu disusun berdasarkan asumsi. Jadi ingin mengasumsikan apa sih yang membuat gerakan planet itu mengitari matahari gitu kan. Asumsinya sudah heliosentris gitu loh. Jadi cocok-cocok logi sebenarnya ya. Ya jadi beda banget hukum Coulomb sama teori gravitasi Newton. Hukum Coulomb bisa dibuktikan itu ya, elektrostatis maupun elektromagnet dibuktikan oleh anak Einstein pun bisa, tapi gravitasi Newton nggak bisa diamati. Oke, ini sumbernya ya. Nah ini untuk menurunkan K konstan tuh dari macam-macam ya, dari classical constant form, wave constant form. Nah ini bisa mendapatkan nilai K. Nah terus apa? Nah 0% ya, nggak ada beda sama sekali, 0%. Terus nah ini bisa diturunkan dari permeabilitas maupun permitivitas ya, permeabilitas maupun permitivitas. Jadi cocok ya, sama dari Gaussian maupun Maxwell cocok semua, saling mengkonfirmasi konstanta Coulomb. Selanjutnya perbandingan Cavendish-Coulomb ya. Gaya elektromagnet adalah nyata, fakta, dan diverifikasi oleh siapapun. Eksperimen gaya listrik statis maupun gaya magnet mudah dieksperimenkan bahkan NXT. Gaya elektromagnet semula dari pengamatan nyata dan perbandingan matematikanya pun berdasarkan pada eksperimen nyata dan fakta ya. Jadi semuanya didasarkan pada eksperimen, scientific, terbukti secara eksperimen. Beda banget dengan hukum teori gravitasi Newton. Didasarkan pada asumsi kemudian cocok-cocok logi ya, nggak membuktikan apapun. Nah, selanjutnya perbandingan Cavendish dan Coulomb. Nah, perhatikan konstantanya sangat konsisten ya, ketidakpastian untuk E0 ya, permitivitas saja 0,0015 ppm. Nah, gravitasi sudah 200 berapa ppm, 15 ppm itu kan besar. Ya, konstan lagi dengan ketidakpastiannya 27 ppm, besar banget dibandingkan ini ya. 0,00015 ya, 27 ppm, bahkan sampai menyentuh 1500 ppm. Oke, saya kira itu besok kita lanjutkan lagi ya, next partnya lagi. Oke, begitu part 3-nya untuk hukum gravitasi Newton saya upload segera. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.